Pengajuan KUR dari 1 sampai 100 juta tanpa agunan sama sekali. Itu ya. Nah, bahwa memang masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kejadian yang mungkin oknum-oknum di lapangan masih meminta agunan, memang kita harus akui masih ada. Itu ya. Tetapi yang harus dipahami bahwa tegas kok secara aturan, dan kita kalau memang ternyata masih ada laporan, silakan berikan laporan resmi pada kami gitu. Kami pasti akan tidak lanjuti dan akan berikan sanksi. Sanksinya itu tidak dibayarkan subsidi kurnya kepada bank terkait. Itu tegas sekali tuh. Jadi dalam setiap rapat evaluasi kami Kementerian UMKM dengan bank-bank penyalur, kita menegaskan bagi apabila ada temuan dan itu terbukti, itu dan banyak kejadian kok laporan masuk, kita tidak cairkan subsidinya. Saat ini sudah ada Pak yang disanksi? Banyak, sudah ada beberapa kok. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Kali ini yang mau kita bahas itu tentang satu pernyataan dari Menteri UMKM yang mana menyampaikan bahwasannya ada hutang 1 juta sampai 100 juta itu tanpa anggunan gitu loh. Jadi kemungkinan besar dampak seriusnya kalau memang hal ini nanti direalisasikan di lapangan, pastinya nantinya para pinjol sebanyak 95 pinjol yang ada hari ini itu akan mengalami kebangkrutan gitu loh. Saya mau bacakan satu beritanya buat teman-teman semuanya, sama dengan cuplikan yang kita tayangkan di awal tadi. Nanti kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang mau bertanya atau memberikan masukan juga, boleh di dalam kolom komentar. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu supaya channel ini makin berkembang. Silahkan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Ini beritanya teman-teman semuanya bisa lihat yang saya tampilkan di layar. Di sini dari Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman ya di sini ya, dengan judul Menteri UMKM tegaskan KUR sampai 100 juta tanpa anggunan, bank melanggar terancam sanksi. Ini luar biasa ya. Judul yang dibikin oleh kompas.com ini terkadang memicu adrenalin untuk berpikir lebih panjang lagi teman-teman. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menegaskan KUR dengan plafon hingga 100 juta tidak mensyaratkan anggunan dalam bentuk apapun. Penegasan ini ia sampaikan karena masih menerima laporan soal permintaan jaminan oleh oknum bank penyalur. Sebenarnya kalau memang menteri ini benar-benar serius dalam hal ini, dia bisa aja cek di semua unit yang ada di Indonesia ini. Karena paling banyak itu bukan di cabangnya, tapi di unit daerah masing-masing ya. Tapi ya memang moral hazard itu selalu terjadi di lapangan teman-temanku. Di sini kita lanjutkan, saya tegaskan sekali lagi, pengajuan KUR dari 1 sampai 100 juta tanpa anggunan sama sekali. Memang masih ada kejadian yang memungkinkan oknum-oknum di lapangan masih meminta anggunan, ujar Kemenko Perekonomian Jakarta Senin 17 November 2025. Maman meminta pelaku usaha yang menemukan praktik serupa segera melaporkan ke Kementerian UMKM. Laporan menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada bank penyalur. Mungkin bisa dicek aja ya kalau memang benar ya. Ini hampir sama dengan pernyataan Menteri PKP kemarin yang mana menyampaikan banyak nama masyarakat yang tersandra di dalam BI checking atau slick gitu loh. Terkadang pernyataan menteri ini, apa yang dia sampaikan saat konferensi pers dengan pernyataan yang terjadi di lapangan terkadang tidak sesuai teman-teman. Sanksi tersebut berupa pencabutan subsidi KUR bagi bank yang terbukti melakukan pelanggaran. Apabila ada temuan itu terbukti banyak kejadian kok laporannya masuk ke kita, tidak dicairkan subsidinya, ungkap dia. Aturan sanksi termuat dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1/2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Pasal 14 ayat 3 mengatur anggunan tambahan tidak diberlakukan untuk KUR dengan plafon sampai 100 juta. Pasal 14 ayat 5 menyebutkan penyaluran KUR yang meminta anggunan tambahan akan kehilangan subsidi bunga atau subsidi margin untuk debitur terkait. Kementerian UMKM juga menyiapkan sistem pengawasan terpadu bernama Sapa UMKM. Platform ini akan menjadi tempat
laporan dari berbagai daerah termasuk aduan pelanggaran penyaluran KUR. Maman menyebutkan sistem tersebut akan aktif setelah Desember. Nah, jadi teman-teman semuanya, kira-kira di daerah Anda masing-masing masih meminta nggak tuh pinjaman dari 1 juta sampai 100 juta? Ada nggak unit kayak Bank BRI, Mandiri, atau BTN, BSI yang masih meminta anggunan ketika Anda mengajukan dana KUR? Yang masih ada silahkan isi di dalam kolom komentar. Dan di sini Anda sudah bisa melaporkan. Jadi insya Allah nanti setelah Desember semua saudara-saudara kita yang ada di ujung sana dia akan bisa lapor ke Sapa UMKM. Nanti saya sampaikan juga ya buat teman-teman semuanya nomor tempat Anda melapor, nomor tempat Anda mengadu. Nah, kira-kira pendapat teman-teman semuanya seperti apa? Isi di dalam kolom komentar. Makin lama lo nunda bayar hutang, makin jauh dan luas KTP dan selfie dan data pribadi lo gue sebarin. Lo mau main-main hutang di sini, jangan harap ada satu orang pun kontak HP dan keluarga lo yang bisa tenang. Kan dia ada. Kalau seandainya, nah ini seandainya ya teman-teman semuanya. Kalau seandainya ancaman ini mengepek dan ancaman ini masuk, si debetur ketakutan dan si debetur ini mau melakukan pembayaran. Pertanyaan saya, kemana debetur ini mau melakukan pembayaran? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Gimana tadi video yang saya update teman-teman? Teman-teman apakah sudah nonton atau belum? Silahkan teman-teman dipahami lagi. Hari ini saya mau bacakan beberapa pertanyaan yang muncul melalui Instagram teman-teman, yang mana ini bermacam-macam versi. Ada yang sudah dikunjungi debt collector, ada yang mendapatkan surat tugas yang mana debt collector akan dikirimkan, ada juga yang mendapatkan tentang somasi hukum. Ini bermacam-macam versi. Saya mau bahas di sini ya buat teman-teman semuanya. Nanti teman-teman semuanya yang mau bertanya sama saya juga boleh melalui Instagram yang ada di pojok bawah, atau teman-teman langsung aja melalui WhatsApp saya juga boleh. Tinggal teman-teman klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti ambil aja gabung, habis itu berbicara dengan Medi Broni ya. Di sana nanti kita bisa diskusi langsung, kita bisa bertanya jawab langsung. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas juga. Saya akan bantu teman-teman sampai selesai dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri teman-teman semuanya ya. Bisa teman-teman jadi membership di channel ini. Silahkan. Pertanyaan yang pertama mungkin ini muncul dari salah satu follower saya juga ya di Instagram teman-teman, atas nama A ya. Di sini disampaikan, "Bang, hari ini akun IG saya ditangguhkan dan tiba-tiba hari ini saya dapat telepon dari kecamatan yang katanya didatangi orang kredivo dan mengancam mendatangi rumah." Dia ditelepon oleh orang kecamatan ya. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon, iya, yakin itu orang kecamatan gitu. Apakah kamu kerja di kantor camatnya atau kamu kerja di bagian pengurusan administrasi di daerahmu atau gimana nih gitu loh. Jangan-jangan debt collector yang mencoba menyamar dalam hal itu ya, karena debt collector bisa aja menjadi siapa aja gitu. Dia menjadi orang camat, menjadi kontak darurat yang tidak terima akan teroran dan segala macam. Dia bisa menyamar jadi hal itu. Jadi nggak usah terlalu percaya kalau misalnya, wah ini ada nih orang camat yang menyamar, orang camat misalnya menghubungi saya, ada dikunjungi debt collector kredivo bla 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 bla. Nggak usah terlalu kesana dulu ya. Kalau misalnya memang ada ya, mereka ngapain ke kantor camat ya, langsung ke alamat kita aja lah ya kan kita ada di alamat, kita berada di alamat. Nanti jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, mengingat akhir tahun ini cukup gencar-gencar juga ya. Jadi teman-teman itu harus paham ketika berkomunikasi langsung dengan debt collector, hal-hal apa aja nih yang perlu kita pertanyakan. Mungkin menyangkut IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan, itu wajib ditanya. Kalau dari debt collectornya atau field collectionnya tidak mampu menunjukkan hal itu, saya rasa teman-teman semuanya mungkin tidak usah dulu berkomunikasi, tidak perlu berkomunikasi, karena hutang piutang adalah ranah privasi. Dan itu aturan tadi itu, syarat-syarat itu adalah syarat yang diwajibkan oleh OJK dan itu harus dipenuhi oleh pihak penagih hutang maupun pihak penyelenggara sebelum menjalin kerjasama dengan penagih hutang ya. Di sini dia sampaikan, kenapa nunggu jam 4 transfernya? Bisa dibuka APK-nya, saya cari uang dulu bang, ini mau saya download dulu karena RAM saya kecil.
Ya sudah Bu, saya pegang janji Ibu maksimal jam 4. Jam 4 nggak ada kejelasan pembayaran TF. Saya kalikan 2 tagihan Ibu sebagai kompensasi. Soalnya saya sudah beda wilayah. Jadi bolak-balik nantinya. Soalnya jam 4 sudah disambung saya. Itu terserah dia gitu loh. Yang penting satu aja masuk dulu, ya syukur. Kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Dan katanya kalau sampai jam 4 tidak bayar, mau dikalikan 2 kali lipat tagihan. Ya orang gila yang seperti itu. Tagihan yang satu aja belum tentu bisa kebayar, apalagi di 2 kali lipat kan. Jadi nggak usah terlalu fokus ya. Setelah pernyataan dari OJK kemarin, kenapa semakin berani ya Bang gitu loh. Mereka bukan semakin berani. Kalau saya rasa mau ada pernyataan OJK, mau tidak ada pernyataan OJK, yang namanya sesi dalam penagihan ya dari dulu juga seperti itu gitu loh kan. Yang jadi masalah sebenarnya tentang pinjaman online itu selain bunga yang besar, denda yang tidak masuk akal, yang masalah paling utama adalah persi penagihan. Persi penagihan itu terkadang ada yang sesuai SOP, tapi banyak yang tidak sesuai dengan SOP, bahkan menagih dengan cara tidak beretika, mengancam. Kan itu yang menjadi permasalahan gitu loh. Itu yang jadi problem sebenarnya. Ini apalagi ini? Oh, surat tugas beserta dokumen KTP Bu, sudah kami bawa lengkap. Oke, surat tugasnya berapa? Seperti apa ini? Coba kita lihat dulu surat tugasnya. Perihal permasalahan piutang sebagai nasabah akan dilimpahkan ke tim kolektor. Saya cari dulu aplikasinya apa namanya. Oke, saya tidak menemukan nama aplikasi di sini. Yang menandatangani cuman koordinator lapangan sama head collection. Habis itu nama debt collector dengan ID debt collector. Ini surat kebanyakan teman-teman. Surat yang memang sengaja send out kayaknya ya, dikirim ke kebanyakan orang. Jadi kalau saya rasa hal-hal seperti ini tidak usah terlalu ditakuti, tidak usah terlalu dicemasi. Sekarang fokus saja. Fokus, kalau memang ada uang segera aja diselesaikan sebelum dendanya bertambah. Tapi kalau memang tidak ada uang mungkin bisa diusahakan dulu. Jangan sampai, ini saya tekankan lagi ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ini yang paling terpenting. Oke teman-teman semuanya. Habis itu lagi kita lanjutkan. Ini dari follower saya satu lagi ini juga. Ini double A namanya ya, inisialnya ya. Di sini apa ini? Makin lama lo nunda bayar hutang, makin jauh dan luas KTP dan selfie dan data pribadi lo gue sebarin. Lo mau main-main hutang di sini, jangan harap ada satu orang pun kontak HP dan keluarga lo yang bisa tenang. Oke, teman-teman, ini kan bernada ancaman ya. Mungkin teman-teman akan ketakutan, teman-teman akan kecemasan. Tapi teman-teman semuanya, sebelum Anda ketakutan, sebelum Anda kecemasan, alangkah baiknya ini dinilai lagi, nilainya seperti ini. Setakut-takutnya Anda dalam menerima kata-kata yang seperti ini lebih takut debt collector yang menagih. Ya, ini debt collector sebenarnya menunjukkan kebuasan dalam persi kegoblokan. Kenapa saya bilangin buas tapi goblok? Dia melakukan penekanan dengan dalih KTP, selfie, dan data pribadi akan disebarkan. Ini kan tekanan ini. Otomatis dia mengirimkan sinyal ketakutan kepada si nasabah. Oke, dia mengirimkan ini supaya nasabah ketakutan. Kan ini tujuan dia. Sampai dia sampaikan tidak boleh main-main dengan hutang dia. Kalau dia berutang di perusahaan itu, jangan harap satu orang pun dikontak dia akan tenang. Ini kan tekanan yang luar biasa. Tapi kegoblokan dia ada. Kalau seandainya, ini seandainya ya teman-teman semuanya. Kalau seandainya ancaman ini mengepek dan ancaman ini masuk, si debetur ketakutan dan si debetur ini mau melakukan pembayaran. Pertanyaan saya, kemana debetur ini mau melakukan pembayaran? Sementara kegoblokan si DC ini ditunjukkan dengan dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak jelas. Jadi kalau teman-teman takut, terus berinisiatif mau bayar, kira-kira mau bayar kemana? Iya kalau hanya satu aplikasi yang Anda pinjam. Kalau lebih dari itu, dan semuanya sudah jatuh tempo, kira-kira Anda mau bayar kemana? Ini sebuah kegoblokan yang disimpan terus-menerus oleh debt collector. Ya, tapi yang lebih parah lagi adalah si nasabah juga ikut ketakutan dalam hal ini.
Harusnya kan nggak perlu takut teman-teman semuanya. Apa yang perlu dicemaskan? Toh di satu sisi mereka aja menagih tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ngapain kita ikut-ikutan masuk juga dengan hal itu untuk kita ketakutan juga? Ya, mendingan persetan lah mereka mau ngapain. Yang jelas selagi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, berarti mereka ketakutan. Kita nggak usah ikut-ikutan ketakutan. Ya, sampai dia bertanya di sini sama saya, kalau udah gitu gimana bang? Ya kalau udah kayak gitu ya gimana? Ya, biarin aja. Itu kan kegoblokan yang hakiki. Kegoblokan yang mereka rawat terus-menerus. Ngapain kita ikut-ikutan untuk ketakutan juga? Jadi rasa saya, itu ya biarin aja gitu loh. Kalau misalnya kita tahu nama aplikasinya, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Kalau misalnya kamu cuma satu aplikasi aja, tapi kamu mendapatkan ancamannya seperti tadi, ya kamu tinggal berhenti membayar, udah selesai. Ya teman-temanku, paham ya? Habis itu kita lanjutkan lagi di sini. Ada lagi. Yang mana ini? Yang ini dia. Bang, aku mau minta tolong. Di TikTok ada yang sebarin fotoku dengan pernyataan buronan hutang. Itu gimana solusinya bang? Mohon bantuannya. Tutup aja TikTokmu. Ya. Kalau TikTokmu hanya untuk pamer-pamer foto yang tidak jelas, selfie-selfie yang tidak bermutu, ini mohon maaf ya teman-teman. Terkadang tanpa Anda sadari malah itu berefek yang kayak tidak berada beretika. Anda sudah diperbodoh oleh media. Kalau dirasa media itu tidak bermanfaat denganmu, di tengah situasi seperti ini, tutup aja mediamu gitu loh. Ya, kamu masih bisa mencari hiburan tanpa membuat akun di media sosial gitu. Dan lagian kalau hal itu mau kita telusuri, ini konsepnya hampir sama dengan yang barusan. Mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi walaupun kamu dituliskan buronan hutang, kabur dari hutang dan segala macam. Yang jelas mereka tidak akan menyampaikan kita ini harus bayar kemana gitu loh. Jadi rasa saya, mubazir nggak sih kalau kita juga ikut ketakutan dalam hal itu? Itu aja ya tanggapan saya ya. Jadi solusi saya ya mungkin tutup aja akunmu sementara. Habis itu lagi di sini, bang, saya bulan ini ada bayaran di Kredivo, tapi dan beberapa pinjol lainnya yang tapi saya sudah nggak sanggup lagi bayar karena sudah habis uang saya. Oke. Dan baru beberapa hari ini saya ditipu oleh oknum yang mengaku pihak Shopee yang membantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya, tapi saya malah diperas 7,8 juta. Wow, gila ya. Saya hanya takut banyak DC yang datang. Hutang saya di beberapa aplikasi hanya 2,5 sampai 1 juta. Yang di Kredivo 5 juta lagi kalau saya hitung-hitung. Saya mohon bimbingannya bang. Oke, bimbingannya mungkin pertama kamu belajar dari kesalahanmu. Kalau ada yang mengaku-ngaku menawarkan diri untuk mampu menyelesaikan hutang, membantu kamu melunasi hutang, tapi dengan dalih begana begini dan segala macam, tolong dipertimbangkan. Kita mempunyai kepala ini tinggi daripada badan kita, otomatis dia mampu merespon untuk segala tindakan yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir dulu dengan otak kita gitu loh. Kita kesulitan uang, bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan duit 7,8 juta? Ini kan nggak masuk di akal, berarti kan kamunya terpengaruh dalam hal itu. Harusnya 7,8 juta kalau kamu bayarkan kepada hutangmu yang hanya 2,5 juta sama Kredivo 5 juta, ini sudah terbayarkan 2,5 tambah 5 juta, 7,5, masih sisa duitmu 300.000, tinggal hutangmu 1 juta. Kalau berpikir normal. Ini karena kamu ya mungkin ada pemikiran yang tidak baik juga, ingin berusaha cepat-cepat kabur, cepat-cepat melunasi hutang dengan cara tidak dibayar dan segala macam, ya akhirnya kamu nyemplung ke dalam ranah ini. Ini harus dipikirkan buat teman-teman semuanya yang belum kejadian sama diri dia ya. Dan habis itu saya sarankan juga, kalau misalnya duitmu sedang habis hari ini, kamu tidak sanggup, ya sudah sampaikan aja. Saya nggak sanggup bayar, saya nggak mampu lagi bayar. Mungkin saya menunda dulu pembayaran saya, restrukturisasi, relaksasi, seperti yang disampaikan oleh bos OJK kemarin, yang dia menyampaikan sedemikian simpel dan enteng banget gitu loh. Tapi kalau misalnya praktek di lapangan terkadang kita tidak menemukan hal-hal seperti itu, ya sudah. Ya, mau tidak mau, berhenti sejenak dulu membayar, pelan-pelan kita berusaha, duit kita sudah terkumpul, nanti kita negosiasikan. Kalau misalnya kita sudah berusaha tapi duit kita tidak terkumpul, ya sudah, kita galbaikan. Nggak ada lagi duit, ya, mau tidak mau kita galbay. Ya nggak sih teman-teman semuanya? Yang penting jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban dari saya, masukan dari saya buat teman-teman semuanya yang bertanya melalui DM di Instagram. Ya, itu sebenarnya masih banyak lagi, next, selain waktulah nanti
kita bahas lagi dan kita bacakan lagi banyak pertanyaan. Yang jelas hari ini berdamailah dengan dirimu sendiri, jangan terlalu terpengaruh dengan katanya, tapi kita hadapi faktanya. Faktanya seperti apa? Faktanya kehidupan kita sudah sulit, kehidupan kita tidak memungkinkan, ya sudah kita menghadapi fakta. Bagaimana kita menormalisasikan keadaan yang sudah tidak baik-baik saja, itu aja PR-nya. Selagi masih ada ocehan via WA, via telepon, via email, kalau misalnya tidak sanggup, mungkin bisa diputus dulu komunikasinya. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.